Saya mulai. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Sepi ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mulai rame. Nah, hari ini kita mau praktikum urinalisa di mata kuliah kimia klinik yang pertama. Kita masuk di kimia urin yang makroskopis. Jadi untuk kimia urin makroskopis kita tentu saja pakai urin. Materinya apa-apa saja. Makroskopis itu ini sampel. Di makros itu ada ada bau. Terus yang kedua ada warna. Yang ketiga keruhan. Yang keempat pH atau acid. Yang terakhir itu yang untuk makroskopis. Nah, cara prakteknya seperti apa? Untuk yang urin tahu, ada yang tidak tahu cara membau. Tahu ya cara membau ya? Dihirup-hirup gitu. Tapi untuk urin memang harus dibau. Apapun baunya, tolong dinikmati. Gini, kalian harusnya dilepas, tapi tidak memungkinkan. Kipas-kipas. Apapun baunya, yaitu bau urin. Bau urin macam-macam, mulai dari yang bau khas, kita nyebutnya khas. Khas itu kalau kalian habis pipis itu bau urin khas. Ada yang nyebutnya pesing, ada yang nyebutnya macam-macam kalimatnya, tapi yang sering kita sebut adalah khas. Ada juga yang berbau itu wangi. Jadi kalau teman-teman ketemu urin bau wangi itu biasanya dimiliki oleh penderita yang diabetes. Jadi orang-orang yang diabetes urinnya itu biasanya wangi. Tapi waktu pertama dikeluarkan, setelah urin dikeluarkan masih hangat, ditaruh di lab. Kalau kalian cepat itu dikipas baunya akan wangi. Itu ada mengandung unsur fruktosa. Tapi kalau sudah diambil terus kalian diamkan, tidak segera kalian periksa, bau yang wangi itu nanti akan hilang, dia akan menguap. Jadi kalau kalian dapat sampel urin, maksimal boleh ditangguhkan itu 1 jam. Kalau lewat dari itu baunya akan bermacam-macam. Yang tadinya baunya khas akan semakin pesing. Gitu, itu untuk bau. Terus yang kedua warna. Kalau warna kita mungkin tinggal gini aja ya, tinggal seperti ini. Ini ada yang kuning, ada yang kuning muda. Warnanya mungkin nanti ada yang warna merah. Kalau yang pendarahan ada yang sampai warnanya itu putih keruh. Kalau mungkin ISK yang terlalu parah. Yang sering mengalami ISK itu biasanya perempuan. Hati-hati ya. Sudah diajarkan sama sama ibunya. Kalau perempuan membilas itu dari depan ke belakang. Jangan sampai kebalik, dari belakang ke depan, fatal. Di sini, kalau yang ini warnanya adalah kuning muda, kuning tua. Satu orang bisa persepsinya beda-beda ya. Apa nih? Kuning muda, Pak. Kuning muda. Apa? Warnanya? Kuning. Mbak belakang. Kuning muda. Oke. Yang paling umum adalah kuning. Kalian cantumkan itu kuning muda atau kuning tua boleh karena masih ada kuningnya. Tapi kalau kalian cantumkan merah, tak penggal kan. Masa gini merah, kuning ya. Itu caranya. Terus untuk kekeruhan, udah pernah lihat untuk kekeruhan gimana caranya? Ini keruh atau enggak itu gimana? Ini keruh enggak? Kalau saya lihatnya gini bener enggak? Cara melihat saya tuh gini, lihat kekeruhan tuh saya lihatnya gini, bener enggak? Enggak. Harusnya? Dari bawah. Dari bawah, ini. Ya? Gimana? Ya, tuh. Harus pakai latar, minimal yang bertuliskan. Saya ambil contoh gini. Ada tulisan di sini. Ini ada tulisan kayak gini.
Kalau tulisannya masih bisa kebaca, jernih. Tapi kalau tulisannya tidak terlalu bisa dibaca, sedikit keruh. Kalau tidak bisa dibaca, keruh, tidak kelihatan sama sekali, sangat keruh. Kalau di sini bisa dibaca enggak? Enggak. Oke. Masalah pertama keluar Pak, enggak bisa dibaca, mungkin gara-gara plastiknya jelek. Ya kan? Kita pindah ke sini nanti. Baru ini. Kalau masih bisa dibaca berarti dia jernih. Jadi kalau teman-teman nanti bacanya waktu ujian ketahuan gini, langsung tak minus nilainya. Bukan gitu cara baca kekeruhan. Nah, yang terakhir pH. Pakai kertas pH, celup. Setelah itu dicocokkan pH-nya berapa. Udah. Ada yang masih tidak bisa pakai kertas pH? Di biokimia ada kan? Oke, untuk yang selanjutnya adalah berat jenis. Yang ini butuh sedikit keahliannya karena menggunakan alat refraktometer. Alatnya seperti ini namanya refraktometer. Kalian bisa intip di situ. Di dalamnya ada angka-angka, ada 3 deret angka. Di sini 1. Nah, yang kita pakai yang di sini, yang sebelah paling kanan. Untuk pengukuran urin. Dimulai dari angka 1,000. Terus dilanjut 5 strip 1, 2, 3, 4, 5 1,1020 dan seterusnya sampai di angka terakhir bisa dilihat dulu alatnya, permisi. Untuk yang sampingnya Mbak, permisi. Jadi apa ke belakang? Satu meja satu. Ini nanti gantian. Di ujung refraktonya di situ terdapat untuk autofokus. Kalau teman-teman merasa buram bisa diputar, bisa untuk jelasnya ke sumber cahaya ya. Udah? Sudah semua? Oke, kalau sudah bisa minta dikembalikan. Oke, 1. Oke, 2. Udah? Itu yang untuk urin makro. Yang kedua bisa ke urin kimia. Kita menggunakan reagennya tarik celup. Reagen tarik celup, reagennya seperti ini. Nah, kecil kayak gini ya. Ini di sini terdapat parameter-parameter yang kita bisa periksa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kalau mau praktek untuk kimia urin menggunakan tarik celup, parameter yang kita bisa periksa ada 10. Parameternya apa-apa saja. Ada jenis, ada beton, ada jenis
video dulu. Pak, mau nanya Pak, yang misalnya positif negatif itu yang mana ya Pak? Untuk hasil positif negatif di sini pemeriksaannya itu semi kuanti atau kuali? Kuali atau kuanti? Yang angka itu kuali atau kuanti? Kuanti. Kuali atau kuanti? Kuanti. Kuantitatif. Angka. Yang angka kuanti. Yang plus minus kuali. Nah, di sini pemeriksaannya semi kuanti, jadi ada angka dan juga ada plus minusnya, tapi dia bertingkat, ada positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Terus juga ada yang angkanya macam-macam. Nah, kalau yang plus minus mungkin hanya di plat ini aja. Saya untuk ini caranya saya tunjukkan setelah ini. Sampai sini dinaikkan dulu, nak. Ada? Oke, tak demokan untuk yang makro sama kimia. Kalau kurang dekat bisa di sini, enggak apa-apa. Ada barangnya kecil. Sini, enggak apa-apa. Oh. Yang untuk makro bisa langsung, ini tak tawarkan, nanti setiap mahasiswa boleh periksa urinnya sendiri gratis. Mau pipis-pipis sendiri tidak apa-apa, kan barang buangannya tidak diambil sini. Tulis saja makroskopis urin. Parameternya kalian tulis, ada bau, apalagi warna, kekeruhan, pH atau reaksi. pH sama Berat jenis. Nah, gampang nah. Ini dituang dulu. Baunya baru ditulis khas, karena bau urin yang khas ya gini nih. Jadi kalau ada urin ada penyakitnya, misalnya ISK, baunya akan busuk dia, karena banyak leukositnya. Terus kalau punya orang diabetes, yang saya jelaskan tadi itu fruity ya, berbuah, jadi manis baunya, ada fruktosanya. Terus warna kita sepakat tadi, setelah dipindah dari sini ke sini kelihatan bukan kuning tua tapi kuning muda, tulis kuning muda. Untuk kekeruhan kita sepakat tulisan bisa dibaca adalah jernih. Bisa dibaca enggak? Bisa. Jadi belakangnya itu masih kelihatan, bisa dibaca atau enggak? Bisa. Tapi kalau dia bisa berarti jernih. Nah, untuk pH nanti kita ikut dengan yang kimia. Untuk yang prajenis, alatnya kita kalibrasi dulu menggunakan Aquades. Jadi pastikan setelah digunakan Aquades kita tutup, pastikan tidak ada gelembung. Oke, rata ya semua air, tidak ada gelembung-gelembung, titik-titik itu tidak ada. Baru dilihat dalam angkanya harus pas di angka 1,0. Silakan dilihat. Bisa dioper ke temennya, tak kasih lagi. Yang paling kanan ya. Oke, permisi. Gas. Udah semua? Belum? Yang terakhir? Udah semua? Udah pada lihat? Udah. Oke.
Kalau sudah di 1, berarti alatnya sudah siap digunakan. Tapi kalau belum di 1, misalnya di atas 1 atau di bawah 1, kita harus ini diputar yang ada di sini nih. Ini biasanya yang laki-laki sih ya. Kalau yang perempuan kan jarang main pakai ini. Jadi dimasukkan obengnya, diputar sampai dia garisnya nyentuh angka 1. Nah, kalau sudah di angka 1 berarti ini siap digunakan. Tanam dulu tisu, hati-hati. Tisunya kalau saya pakai yang ya, tisu muka yang halus karena dia lensa. Nah, kalau sudah untuk kita menggunakan urin. Nanti kalau habis dari urin jangan dikembalikan lagi untuk Aquades. Aquades urin, Aquades nyampur nanti. Pakai di sini boleh, pakai di sini boleh. Oke. Nah, tutup. Diratakan. Nah, ya. Oke. Tolong berapa bijinya? Berubah kan? Tidak diangkat 1 lagi. Oke, yang lain penasaran? Berapa tuh bijinya? 1, berapa? Tolong dilihat. Setiap satu koma, yang satu angka itu mewakili 0,002. Silakan. 1,18. Nah, 1,018. Oke. Mbak, silakan. Kan di garis yang bawah di 1,020 tuh. Berarti dikurang 2, berarti 1,018. Nah, tutup 1, ini boleh kalau masih belum terbiasa. Berapa? Yang sini 1,018. 1,018. Ini 1,020. Enggak apa-apa, enggak usah berantem. Ya, berapa? 18. Nah, sepakat ya 1,018. Nah. Nah, oke. Sudah ya. Untuk pemeriksaan makro segampang itu ada yang ditanyakan. Makroskopis urin. Tak tawari satu orang boleh pakai urinnya masing-masing, ngecek apakah urin saya bagus ataukah kurang bagus. Silakan pakai punya temennya juga boleh. Dalam satu meja isinya 1 sampel, minimal 1. Kalau mau periksa punya sendiri tak persilahkan. Sampai sini udah ini kan? Oke, sekarang kimia. Oke, kita kembalikan lagi. Untuk yang kimia itu karena kimia biasanya dicampur dengan pemeriksaan mikroskopis. Kita homogenkan dulu. Ini wajib ya? Dihomogenkan. Kalian ada yang angka 8, ada yang diputar-putar gini, silakan, yang penting homogen. Nah, tuh tuang. Sebenarnya harus di sana wastafel.
Tapi kalau udah biasa nuang, oke. Udah kotoran kita ambil. Oke, sekarang yang cari celup. Siapkan tisunya. Tinggal cari celupnya, diputar, diambil, habis itu dicelup. Nyelupkannya wajib sampai habis, sampai kecelup, benar-benar kecelup. 1 sampai 3 detik boleh, tidak boleh terlalu lama. 1, 2, 3. Setelah diangkat, ditiriskan tapi miring, gini. Nah, miring gini. Tidak boleh ditiriskan berdiri, tidak boleh. Kenapa tidak boleh ditiriskan berdiri? Nanti zat yang ada di atas turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, kontaminan semua. Ini harus samping gini. Nah, setelah dianggap sudah kering, baru kita lakukan pembacaan. Nah, ini cara bacanya seperti apa? Ditulis aja, misalnya di situ ada dari bawah ke atas bacanya. Nah, misalnya di sini adalah glukosa, dicocokkan aja warnanya, dia warna apa? Warna biru, berarti di sini hasilnya negatif. Tadi glukosa negatif. Terus naik ke atas, bilirubin yang cocok masih di angka negatif. Terus setelah itu keton masih di angka negatif. Setelah itu berat jenis yang kita lakukan menggunakan refraktor bisa juga dibaca di sini. Ini di angka 1, 15 atau 20? 15. Ada yang 15? 15? Oke. Di sini dan di sini lebih sensitif ini karena ini lebih banyak tingkatannya. Tapi hasilnya dengan menggunakan yang ini mendekati. Kita ambil 1,015. Apa itu blood? Oh, dia hijau, rada hijau di sini positif 2. Oke, positif 2. Mbak, kok positif 2? Berarti ada darahnya. Iya, orang menstruasi. Ya kan? Jadi positif 2. Nggak usah bingung nanti. Jadi kita bisa cross check ke pasien, kok ada darahnya ya, pendarahan atau menstruasi. Pasiennya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, oh mungkin menstruasi. Setelah itu kita tanya ke pasiennya, Bu, mohon maaf, ibunya apakah sedang datang bulan? Oh iya, oh berarti nanti kita kasih catatan tuh di hasil pemeriksaannya menstruasi. Biar dokternya, wah pendarahan ini, biar kayak gitu. Setelah itu kita ke pH. Berapa nih pH-nya? 6, 6,5. Kuning ya? 6. Setelah itu protein negatif atau ini plus minus nih? Ada hijaunya ya? Atau negatif? Hijaunya tidak penuh, kita ambil yang negatif. Terus yang untuk urobilin negatif, nitrit, leukosit negatif semua. Jadi negatif, negatif, negatif. Udah selesai semua parameter. Ini selesai, ke sini. Dah, gitu cara bacanya. Sekarang nggak tawarin. Kalian mau periksa urin temennya atau urin sendiri? Urin sendiri lebih asik ya, lebih tahu ya. Waduh, jangan-jangan saya kena glukosa, kena gula, kena diabetes. Jangan-jangan saya pendarahan dalam urin. Oke. Nah, silakan kembali duduk di tempat masing-masing. Kita bahas yang urin mikroskopis. Yang pertama, nah ini penting tak garis bawah. Tak tebalkan. Jadi sebelum dipindahkan ke tabung wajib hukumnya dimungkinkan. Kenapa kalau dimungkinkan? Biar sel-selnya yang ada di bawah terpindah ke dalam tabung. Kalau teman-teman tidak dimungkinkan, nanti selnya yang di sini, yang di tempat sampel ini akan tidak di bawah, tidak akan sampai ke sini. Kalau tidak pindah ke sini, nanti tidak ada selnya sama sekali. Kalau tidak ada selnya, orangnya dianggap sehat. Bahagialah si pasien. Setelah pulang ternyata pendarahan.
Setelah pendarahan balik lagi ke rumah sakit. Rumah sakit nanya siapa yang meriksa, analisnya. Analisnya ditanya, kok mau memikirkan? Enggak, udah besok dikeluarkan dari tempat kerjanya. Jadi silakan terima kasih. Situ sentrifug kecepatannya 2.500 sampai 3.000 meter. Sudah pada tahu ya cara pakai sentrifug? Tenaga kali ini 5 menit. Jadi saya itu dibuang hingga sisa 0,5 sampai 1 mili. Dan dalam objek glass tahu ya? Ini objek glass, tahu kan? Kalian nyebutnya apa? Ada parat. Oke. Kalau ini yang kecil, ya ya. Deck glass. Deck glass atau cover? Deck glass. Oke, saya pakai kalimat deck glass. Nah, ke dalam deck glass untuk deck glass gitu ya. Nah, ini untuk pertama pengenalan, lihat dulu lapang pandang 10 40. Untuk yang 10 kali itu ada detail kristalnya macam-macam. Ini saya jelaskan lagi. Yang 40 kali ini ada seri, ada leukosit, ada dari bisa jadi nanti ketemu sperma, bisa jadi ketemu jamur. Untuk yang di sini pengenalan dulu, itu apa, baru nanti yang selanjutnya cara menghitung. Ya, kita tak contohkan. Itu diisi pakai aquajet, boleh pakai air suling, nggak boleh pakai air keran juga nggak apa-apa. Pastikan volumenya sama. Nah, Maya nggak harus plak volumenya misalnya 10 cc sama-sama 10 cc, nah yang penting di sini kurang lebih sama. Nah, kalau sudah ini putus urin, ini putus urin, ini putus darah, masukkan dulu. Perlawanan jadi sini nggak boleh di samping, nggak boleh ada perlawanan ini di sini. Tutup, kita onkan. Setelah on, kita putar kecepatannya. Yang kita butuhkan adalah 2500 sampai 3000. Ini 0, 500, 1000, 1500, 2000. Kita ambil 2500. Waktunya 5 menit. Kita putar dulu ke atas sampai 30 nih. Habis itu kita turunkan ke 20. Nanti kita manual pakai jam tangan. Ini. Nah, kita tunggu sama 5 menit. Terus nanti hasilnya akan ada gini. Kalau kalian perhatikan di bawah nih, seperti ada endapan warna putih. Pelan-pelan kalian lihat. Jangan kalian pegang, udah urin nih. Yang ini. Iya. Nah, ini nih. Ada endapan. Ada endapan. Dah? Balik lagi. Nggak apa-apa. Suka gini emang, kayak anak-anak. Matanya sampai lihat ini. Dari bawah boleh, saya ke atas ini. Nah, itu. Ini ya. Iya. Endapan. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa harus dihomogenkan di awal. Kalau kalian nggak homogenkan, nanti ini nggak ikut masuk. Dia udah ngendap di sini. Makanya dihomogenkan itu wajib hukumnya. Fardu ain, semuanya harus dihomogenkan. Nah, terus masuk yang di sini. Ini udah. Nih dibuang.
Yang kita harapkan yang dibuang itu atas ke bawah ini habis, sisa cuman yang endapan ini saja. Lah ini skillnya didapat kalau kalian sering praktek, kalau sering melakukan. Kalau cuman lihat, tak jamin tidak bisa. Saya dulu gitu soalnya. Saya tukang lihat, pengamat sangat setia lah, penonton. Tidak bisa. Nah, cara buangnya kan ini endapannya miring ke sana. Tak gambar kalian. Ini rabung. Enggak pecah bagus ya. Ini endapannya kan gini. Buangnya ke arah sini. Paham enggak? Jadi waktu buang gini. Nah, sekarang tak tunjukkan cara buangnya. Ini contoh di sini, tapi untuk buang urin kita harus ke wastafel. Ini ada, tapi gimana caranya? Kita nyisakan cuma setengah sampai 1. Tuang aja biasa. Habis. Tuh. Ini juga harus kalian lakukan pada urin. Harus sisa segini. Harus cepat, tapi juga enggak cepat-cepat lalu gitu enggak ya. Terlalu pelan juga enggak. Itu yang keseringan gitu kakak kelas ya, karena pertama saya maklum ada yang juga. Nah, gitu ada. Macam-macam modelnya. Lah itu butuh skill buangnya ini. Saya latihannya dulu pakai air, baru pakai urin. Nah, kalau mau buang pakai urin harus di sana. Gitu. Yuk, dibuang. Nah, ini kan 8. Ya kan? Ini baunya kita sana. Kok grogi deh. Kita ya. Bang ya. 3, 2, 1. Bang biasa aja. Baru kita omongin kan. Nah, jadi kalau kurang ngomongin bisa pakai pipet tetes. Yang penting sisa segini. Nggak boleh sisa masih banyak, nggak boleh. Caranya gitu, dibuang tidak cepat tapi juga nggak terlalu cepat. Ini nggak bisa kalau cuma lihat. Saya ngalami itu udah, tak share lah pengalaman saya. Nah, setelah itu baru kita lihat di mikroskop. Homogenkan, ambil 1-2 tetes. Saya biasanya 1. Tapi kalau teman-teman mau 2 juga boleh. Saya nggak membatasi kreasi, tapi 1-2 tetes saja. Kalau merasa belum homogenkan aja nggak apa-apa. Jadi kita ambil, taruh titik tengah boleh, samping juga boleh. Nah, pastikan kalau bisa juga ada gelembung. Nah, menutupnya juga butuh skill. Jadi kalau taruh dulu gini, baru dilepas. Bening, nggak ada gelembung sama sekali. Ya. Nggak ada gelembungnya. Kalau sudah baru di mikroskop. Mungkin pemakaian mikroskopnya sedikit berbeda. Kalau saya pakai patennya itu, misalnya di sini disuruh cari 10 dan 4 dulu, saya cari lapang pandangnya ke 10 dulu. Teman-teman ada juga yang mau pakai, kalau lihatnya misalnya bakteri, kan bakteri pakai 100, itu langsung pakai oper ke 100 juga ada. Saya tidak mau pakai itu. Kalian tak kasih ilmu baru, kalau mau pakai silakan, udah juga tidak apa-apa. Tapi yang umum digunakan, yang saya pakai ini. Jadi kalau misalnya cari 10, turunkan dulu paling bawah, itu naikkan total. Kalau 10 diturunkan, tutup, lampunya hidupkan. Nah, biar cepat ini naikkan semua total ke atas full. Habis itu turunkan secara perlahan ke bawah menggunakan makro. Kita dapat. Kalau mau sedikit, pakai mikronya.
Semoga praktikum hari ini bermanfaat untuk kita. Saya akhiri dulu. Selamat siang. Siap. Siapa?